Dan kita sangat-sangat memerlukan dalam suasana ini kehadiran Tuan Guru pada malam ini. Dan kita tahu bahawa al-ulama warasatul anbiya. Tiada lagi di manakah lagi tempat nak ditumpahkan kasih sayang, hormat, kecuali dengan mengurapi Tuan Guru ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Kita tahu bahawa para nabi, para rasul sudah jauh meninggalkan kita. Ulama lah tempat pergantungan, rujukan kita sekalian. Jadi kami pada malam ini alhamdulillah terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuan Guru Syekh Nuruddin yang telah sudi hadir memenuhi jemputan kita, dapat kita berkongsi ilmu dan apa yang disampaikan. Dan kemungkinan kalau ada soalan kita juga akan buka dalam sesi soalan nanti di akhir majlis. Jadi saya sekali lagi mewakili ahli tarikhah sesi 24 selaku nazir mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Tuan Guru Syekh Nuruddin. Kami sini amat berbangga dan berbesar hati dengan kehadiran Tuan Guru. Saya teringat serangkap pantun Tuan untuk Tuan sekalian. Tanam gaharu rapat-rapat, tanam pula pohon mangga. Kehadiran Tuan Guru ke Seksyen 24, kami seluruh ahli tarikhah sangat berbangga. Terima kasih Tuan. Hanya Allah sahaja kami serahkan. Jadi saya tidak sampai melengahkan masa lagi. Dengan ini, dengan segala hormatnya, mempersilakan Al-Fadhil Tuan Guru untuk menyampaikan ceramahnya kepada kita. Tafadhal. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril awsali wa diyaiha wa bahjatil nufusi wa safaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Satu kebanggaan yang patut untuk kita banggakan saat ketika dengan kita dipilih untuk menjadi umat akhir zaman dengan nabi pilihan penghulu kepada para nabi-nabi dan rasul, sayyidul anbiya'i wal mursalin, dan juga dengan sesuci dan semulia kitab yang diturunkan Al-Qur'anul Karim kepada umat khairu ummatin ukhrijat linnas, kepada semulia-mulia umat yang diutus oleh Allah, dan juga kepada satu tujuan dan matlamat yang teramat mulia, yaitu untuk melaksanakan ubudiyah kepada Sang Pencipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini hanya satu kemuliaan yang tidak Allah bagikan kepada umat-umat yang terdahulu ataupun juga kepada makhluk Allah lainnya. Maka bagaimana dengan kita? Seketika dengan kita telah mendapatkan berbagai kemuliaan. Kemuliaan yang pertama, kita sebagai makhluk Allah yang teristimewa. Kemuliaan yang kedua, dengan kita menjadi semulia-mulia umat yang diutus oleh Allah. Kemuliaan yang ketiga, dengan kita menjadi umat akhir zaman yang akan menjadi saksi kepada para nabi-nabi dan rasul yang terdahulu. Justru saat ketika dengan para nabi-nabi dan rasul didustakan oleh umat-umat mereka, maka saat ketika itu mereka dipertanyakan, siapakah yang akan menjadi saksi bahwasanya dengan kalian telah menyampaikan perintah-perintah Allah kepada umat kalian dengan tidak ada rasa bimbang dan ragu. Para nabi-nabi dan rasul yang terdahulu mengatakan, yang menjadi saksi kepada kami itu adalah umat al-ummah al-Muhammadiyah, umat akhir zaman. Dan selain daripada itu, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, antum nasibi minal umam wa ana nasibukum minal anbiya.
kalian adalah habuanku daripada umat, dan aku adalah habuan kalian daripada para nabi-nabi dan rasul. Jadi ini satu kenikmatan, satu anugerah yang mudah-mudahan dengan kita, setelah kita dapat mengamati siapa kita, walaupun dengan posisi kedudukan jabatan yang berbeda-beda, tak kisah rupa seperti apa, kehidupan seperti apa, corak seperti apa, kulit seperti apa, penghasilan seperti apa, duitnya seperti apa, kekayaannya seperti apa, terlepas daripada perbedaan-perbedaan yang membedakan antara satu dengan yang lain. Apakah kita daripada Eropa, dari Amerika, dari Nusantara, ASEAN, ataupun juga daripada Timur Tengah, terlepas daripada berbagai perbedaan yang membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Perbedaan kita dengan warna kulit, perbedaan kita dengan bahasa, perbedaan kita dengan kehidupan, perbedaan kita dengan jawatan, perbedaan kita dengan kedudukan, dan juga perbedaan kita dengan adat istiadat dan juga dengan tradisi hidup, yang walaupun dengan berbagai perbedaan tadi itu, tetap saja dengan kita memiliki beberapa kemuliaan di sisi Allah Jalla wa'ala. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habuan kita daripada para nabi-nabi dan rasul, itu adalah penghulu para nabi-nabi dan rasul. Dari sejumlah 104 buah kitab yang diturunkan, justru dengan kitab yang penutup Al-Quranul Karim, yang mencakupi, mengandungi semua kandungan yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam kitab-kitab yang terdahulu, At-Taurat, Al-Injil, Az-Zabur, Suhufu Ibrahim wa Musa, Suhufu Shish ada 60, Suhufu Ibrahim ada 30, Suhufi Musa ada 10. Sebelum beliau menerima kitab At-Taurat yang diturunkan Allah Jalla wa'ala, isi kandungan daripada sejumlah 103 buah kitab tadi itu terkumpul lengkap semuanya di dalam Al-Quran untuk habuan umat akhir zaman. Merasa tak dengan kita merasa bahagia? Terasa tak dengan kita atau dapat mengamati bahwasanya kita memang kumpulan yang terpilih, manusia yang terpilih, bangsa yang terpilih, umat yang terpilih, dengan nabi yang terpilih, dengan kitab yang terpilih, dengan agama yang terpilih, dan juga untuk mendapatkan habuan yang terpilih nanti pada hari Jumat, pada hari kiamat. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, "Idza saltumullahal jannata fas'aluhul firdausal a'la." Apabila dengan kalian memohon surga kepada Allah, maka mohonlah surga Firdaus yang teristimewa. Yang walaupun orangnya kecil-kecil, mungkin ada di antara daripada kita baru-baru ini melihat satu penemuan baru daripada Tabuk atau di Arab Saudi, di mana dengan mereka menemukan beberapa kerangka, beberapa bangkai manusia yang dengan size ukurannya kita ini tidak ada apa-apanya. Mungkin ukuran kita ini tidak lebih daripada telapak kaki sampai ke petis saja. Daripada telapak kaki sampai ke petis saja. Sementara dengan manusia dengan Samud, ukurannya, kekuatannya, keperkasaannya, kehebatannya, itu tentu dengan sesiapapun daripada kita sekarang ini, kita dari segi fisikal tidak akan mampu untuk bersaing dengan mereka. Dari segi kekuatan kita jauh ketinggalan di belakang. Kalaulah kita pada penghujung umur dunia, kalaulah dengan kita sebagai dengan julukan umat Nabi akhir zaman, Nabi kita bersabda, justru jumlah bilangan kalian yang akan masuk surga nanti pada hari kiamat, daripada 120 saf yang akan menuju pintu-pintu gerbang surga, ada terdapat dalam 2/3 daripada kumpulan tadi itu daripada umat Nabi Muhammad. 80 saf daripada 120 itu adalah daripada umat Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang terbanyak dengan jumlah bilangan yang akan masuk surga, yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa'ala, umat yang pertama yang akan mendapatkan syafaat daripada Nabi akhir zaman, dan juga dengan umat yang pertama yang mendapatkan julukan kuntum khaira ummatin.
Mudah-mudahan satu persatu, yang pakai songko, tak pakai songko, yang hijau dan yang biru, yang kuning dan yang merahnya, yang besar dan yang kecilnya, laki-laki dan perempuannya, huduh dan cantiknya, ada jawatan atau tidak ada jawatan, ada kedudukan atau juga tidak ada kedudukan, keretanya kancil, keretanya alza, keretanya izura, keretanya jintu, keretanya jin ibrit, keretanya pesona, keretanya istima, apa saja bentuk kerendahannya kita kendai, kita harus tahu siapa kita sebenarnya, supaya jangan sampai keberadaan kita sebagai makhluk Allah yang paling mulia akan mempermalukan atau akan diberi oleh makhluk-makhluk Allah selain kita. Kalian hebat, kalian luar biasa. Nabi kalian itu siapa? Agama kalian itu apa? Sang pencipta kalian itu siapa? Masya Allah, tabarakallah. Jadi dengan kita telah senaraikan sedikit sebanyak tentang kemuliaan-kemuliaan yang Allah karuniakan kepada kita yang hadir dan juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita ingin buktikan, ingin tunjukkan memang betul-betul padan, mungkin bahasa kita sini bebalui dengan kita mendapatkan kemuliaan tersebut. Saat ketika dengan kita mampu untuk memperlihatkan yang positif, yang bening, yang nyaman, yang nikmat, yang mesra, mampu dengan kita memperlihatkan yang terindah daripada segala-galanya. Jujur dengan pergaulannya, amanah dalam kehidupannya, tekun dan istiqamah dalam ibadahnya. Masya Allah, tabarakallah. Apakah kira-kira kejujuran yang kita dambakan? Apakah kira-kira amanah yang kita harapkan? Apakah kira-kira kebersihan yang kita tunggu? Apakah kira-kira dengan kebijakan dan keadilannya? Jawabannya itu dengan kaum muslimun. Itu sepatutnya, itu yang sepatutnya. Maka dengan tiap individu daripada kita yang hadir, baik dengan kita pada waktu kita berbicara atau dengan penampilan kita sebagai seorang muslim, di mana dengan penampilan dan juga dengan pergerakan hidup sejak pada waktu kita bangun, sejak pada hari kita dilahirkan sampai kita kembali kepada Allah, yang dengan mereka dapat belajar segala-galanya daripada kita. Kebersihannya, kebeningannya, ketenangannya, kesabarannya, kebijakannya, kesopanannya, amanahnya, jujurnya, bijaknya, adilnya, itu kesemuanya daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kita tidak heran yang walaupun hanya seumur jagung, hanya dalam hitungan waktu tidak lebih daripada dalam 23 tahun, ternyata dengan agama kita mampu untuk bersaing, bahkan melututkan, mengalahkan dua kekuatan yang terkuat, kekuatan Farsi dengan kekuatan Arum. Apakah kira-kira dengan teknologi yang canggih? Apakah kira-kira dengan badan dan juga dengan anggota tubuh yang perkasa? Apakah kira-kira dengan perekonomian yang pesat? Apakah kira-kira dengan jumlah bilangan tentara yang tidak terhitung? Apakah kira-kira dengan pasukan yang terlatih? Tidak. Kemenangan yang kita raih seketika itu dengan generasi kita yang pertama, yang tidak lebih daripada dalam 313 orang sahabat pada peristiwa peperangan yang pertama, yang mampu untuk mengalahkan kekuatan Quraisy yang jumlah mereka tidak kurang daripada 1000 orang, itu dengan kekuatan iman dan yakin, dengan kekuatan ubudiyah kepada Allah, dengan kekuatan doa dan munajat, dan juga dengan maqam al-ihsan yang mereka miliki. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Masjid Al-Ihsaniyah, ka ihsan jaka. Tapi situ ada tulisan Al-Ihsaniyah tadi itu. Hah? Sama saja kilat apa, sama saja. Ihsan dengan Al-Ihsaniyah. Tengok makam ihsan, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita dapat mengaitkan majlis pertemuan kita pada malam hari ini dengan maqamul ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau sembah Allah
seakan-akan kau melihat dan menyaksikannya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Kalau pada saat kamu tidak melihat, Allah melihatmu. Masya Allah, tabarakallah, muraqabahnya yang walaupun tidak ada kamera digital yang menyorot, yang walaupun tidak ada tatapan pandangan mata melihat, yang walaupun tidak diperhatikan oleh polis, yang walaupun tidak diperhatikan oleh guru-guru dan juga dengan pegawai, yang walaupun di bawah atau jauh daripada tatapan pandangan pemerintah dan kerajaan, tapi tetap saja dengan kita hidup istiqomah. Yang memang sepatutnya kita laksanakan, kita buat. Yang memang sewajarnya kita tinggalkan, kita jauhi. Kenapa? Sebab makam ihsan itulah yang teradun dalam mentaliti umat beragama saat ketika dengan kita menuju Allah Jalla wa'ala. Kalau makam ihsan itu tidak ada, disebut juga dengan makam ahli suluk, disebut juga dengan makam ahli hakikat, disebut juga dengan makam ahli ma'rifat, disebut juga dengan makam ahli wusul, makam ahli lahil wasilin. Anta'budallaha ka'annaka tara. Jadi kata salah seorang daripada mereka, abang, udah kasihkan saja sama aku, sembelihkan saja satu ekor kambing itu. Entar nanti kalau ditanya sama majikanmu, katakan saja diterkam atau dimakan oleh serigala. Itu bujukan, rayuan daripada salah seorang sahabat yang bernama Sayyiduna Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma kepada salah seorang pengembala kambing. Tengok, pengembala kambing ternyata sudah sampai kepada makamul ihsan, makamul tasawuf, makam ahli suluk, makam ahli ma'arif, ahli haqaiq, makam ahli asrar wal fuyudati wan nafaat. Jadi ceritanya dalam satu perjalanan, bang, dalam satu perjalanan, dadadak, terus terjumpa dengan seorang pengembala kambing. Dia membawa kambingnya banyak sekali. Jadi pada saat ketika itu dengan Sayyidina Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala menanyakan kepada si hamba saya tadi itu, atau kepada si pengembala itu, kambing-kambingnya siapa, dia beritahukan. Jadi kata beliau, bagilah jamuan buat kami, bagilah atau sembelihkanlah satu ekor kambing tadi itu untuk kami. Nanti kalau kamu ditanya sama majikanmu, katakan saja kambing itu dimakan sama serigala. Jadi kata pengembala tadi itu menjawab, kalau majikan saya boleh percaya, tapi di mana Allah Jalla wa'ala? Itu sifat atau salah satu daripada makam yang sudah terhakis daripada dunia pemerintahan, daripada dunia kerajaan, daripada dunia kepegawaian, daripada dunia kehidupan, yang sehingga kalau kita tidak disorot dengan kamera yang diletakkan di pojok-pojok pejabat, kalau kita tidak disorot dengan tatapan pandangan mata SB atau juga dengan intelijen, maka mungkin saja dengan seseorang itu akan bersikap curang, khianat dengan tugasnya juga dengan kewajibannya, atas alasan kan tak ada yang tahu, tak ada yang tengok, tak ada yang memperhatikan. Apa sih masalahnya, apa problemnya? Kalau ada yang tengok, kalau ada yang tahu, kalau diperhatikan, baru dengan kita komitmen, dan dengan kita lurus dan disiplin, ikut aturan dan juga dengan ketetapan undang-undang. Orang Islam tidak perlukan pengawasan dan pengamatan yang seperti itu. Dengan Islam yang pertama itu adalah syariat, dengan iman yang kedua itu adalah keyakinan, dengan ihsan yang ketiga itu adalah pergaulan, muamalah kita dengan diri pribadi kita masing-masing. Yang sebelumnya muamalah kita dengan Allah, yang kedua muamalah dan pergaul kita dengan lingkungan, kemudian yang terakhir muamalah kita dengan diri pribadi, sanak saudara, dan juga dengan karib kerabat orang-orang yang dekat dengan kita. Alangkah antara kita dengan Sang Pencipta, alangkah antara kita dengan sesama kita, alangkah hubungan dengan diri pribadi kita masing-masing. Allahu Akbar. Di tengah malam kita bangun,
tidak ada kebimbangan di dalam hati. Yang seketika dengan kita dengan bacaan yang merdu, suara saya serak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca sampai habis. Waladdallin. Amin. Masya Allah, tabarakallah, di tengah malam dalam suasana yang bening, tak ada orang yang melihat, tidak ada yang tahu, tidak ada yang memperhatikan. Bukan untuk menteri, bukan untuk pak mertua, bukan juga untuk menantu, bukan untuk atasan, bukan untuk cikgu, bukan untuk istri, tidak untuk sesiapa. Hanya semata-mata lillahi jalla wa'ala. Kita persembahkan amal ubudiyah yang ikhlas, kita persembahkan amal ubudiyah yang baik, kita persembahkan amal ubudiyah yang sempurna. Kenapa? Sebab kita dengan keyakinan yang kental, di tengah malam, di dusun, atau juga di tempat-tempat yang terpencil, di bawah terlepas daripada tatapan pandangan mata orang ramai, tetap tidak ada satupun yang terluput daripada tatapan dan pandangan Allah Jalla wa'ala. Kita mudah-mudahan dengan majelis pertemuan kita di malam hari ini sedikit sebanyak, karena dengan surau ini yang kemudian yang menjadi masjid sudah berjasa banyak untuk membawa umat dan juga untuk membawa sanak saudara dan keluarga dan ahli masyarakat yang di sekeliling masjid ini, membawa mereka kepada rahmah, membawa mereka kepada ridha Allah, membawa mereka kepada keampunan. Mungkin juga sejumlah sekian sudah, banyak tidak hitung banyaknya yang membawa mereka kepada surga Allah Jalla wa'ala. Jadi kita berharap dan memohon kepada Allah Jalla wa'ala maqam ihsan, di masjid ihsan, dengan pembicaraan yang insya Allah hasanah, perbuatan TPT, kegiatan, ucapan, kuliah, penyampaian yang bagus akan membawa kita kepada maqam yang bagus, akan membawa kita kepada perangai dan akhlak yang bagus, akan membawa kita kepada kesudahan yang bagus, dan juga akan menyertakan kita dengan kumpulan yang bagus, kumpulan ahlu al-ihsan nanti pada hari kiamat. Nah, jadi kalau macam tuh sekarang azan pukul 8.40. Ada kikik-kikik, ada kikik-kikik nanti. Ada. Insyaallah. Allah, tarik nafas dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makasih banyak Tuan Imam, Tuan Nazir. Terima kasihnya belakangan sedikit. Jadi atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini untuk bersama di Masjid Al-Ihsan. Target dan harapan yang kita harapkan mudah-mudahan dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita masing-masing, dan juga dengan potensi yang tersimpan atau juga yang ada pada diri pribadi kita dan pada tiap individu yang berkumpul, itu akan terkongsikan, akan menyerap daripada tatapan pandangan mata melihat, atau akan terbelutut daripada kesamaan gerak dan langkah kita dengan hati, yang juga dengan tujuannya hanya semata-mata untuk mendapatkan restu dan ridha daripada Allah. Rasa-rasanya belum dicium lagi bau-bauan masakan yang akan disajikan oleh pihak masjid. Jadi insya Allah tulus ikhlas niat kita datang kemari, sebab masjid tidak sediakan makanan. Ada makanan? Ada. Allah, tak apalah, tapi bukan niat kita untuk datang kemari, bukan untuk nasi mandi dan buryaninya, bukan untuk nasi kanda dan kerabunya, bukan juga untuk nasi dagan dan lemaknya, tapi dengan kita ingin sedikit mendapatkan pencerahan, pengongsian maklumat yang siapa tahu detik-detik kita bersama di Masjid Al-Ihsan ini akan membawa kita kepada maqam ahlil ihsan, dan juga akan menyertakan kita dengan Sayyidul Anbiya'i waladi Adnan, Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Khair, ini saya balik sekarang. Kita dah yakin dah, kita adalah merupakan makhluk yang paling mulia. Kita merupakan umat yang paling mulia.
dan kita diperuntukkan dengan Nabi yang paling mulia, dengan kitab yang mulia, dengan kiblat yang mulia, dengan ibadah yang mulia, dengan hati yang mulia, dengan kumpulan yang mulia, yang dengan kita boleh bersama kumpulan yang mulia, dengan aktiviti gerak hati yang mulia, yang tentu dengan anggota tubuh sesiapapun tidak akan mampu untuk membawa kita kepada makam yang mulia. Apakah kira-kira dengan tenaganya, apakah dengan waktu, bisnis, politik, dan juga dengan kekuatannya? Kenapa? Sebab sehebat-hebat apapun, seperti apapun kegigihan, keistiqomahan, kebolehan, kemampuan kita beribadah dewasa ini tidak akan mampu untuk menandingi ubudiyah, ketakwaan, muraqabah, dan pendekatan diri para salafun saleh radhiyallahu taala anhum. Jadi kita akan menjadi kerdil betul saat ketika kalau kita ingin membanding-bandingkan antara kita dengan mereka daripada berbagai aspek. Secara jujur, sini ada tentara tak? Ataupun juga ada polis. Ada polis, ada tentara, ada. Tak salah yang mana satu. Kira-kira dengan tentara kita sekarang mampu mana bertahan di medan perang yang ke-8 atau saat ketika dengan kakinya sudah kena tembakan, ataupun juga dengan samping menyampinya sebelah kanan dan juga dengan sebelah kiri, tambah dengan bahu kanan pun juga kena peluru. Apakah masih tetap maju di medan perang atau sudah pasrah bersimbah darah dan diselamatkan oleh teman-temannya? Saya tak pernah tahu keadaan di medan perang itu macam mana. Tapi tuan guru, tuan imam, tuan-tuan semuanya yang kita tengok dalam film-film, biasanya kalau dengan polis kah, tentara kah, kalau pada itu sudah terluka, kalau pada itu sudah kena tembakan, mesti dengan polis dari itu sudah tidak boleh berbuat apa-apa. Pasrah dengan keadaan dan minta bantuan daripada teman-temannya kalau perlu. Itu dengan helikopter datang untuk membawanya ke hospital mana, ke klinik mana, untuk mendapatkan rawatan yang seperti apa. Dengar, pernah ada yang seperti ini di kalangan kita di zaman modern, di zaman yang serba canggih, di zaman yang serba hebat. Seumpama Sayyiduna Talhah bin Ubaidillah, seumpama Sayyiduna Aba Qatadah, seumpama Sayyiduna Anas ibn Nadhr, seumpama Sayyiduna Sa'd bin Abi Waqqas, seumpama Sayyiduna Anas bin Malik. Kalau dengan Sayyiduna Talhah bin Ubaidillah, beliau berkata seperti ini, sadri dona satrika ya Rasulullah, dadaku, tapi bukan dengan dada baginda. Untuk menyelamatkan dada Rasulullah, untuk menyelamatkan baginda Nabi, ini dada bukan perisai, ini dada bukan tank, ini dada bukan F-16. Dijadikan sebagai perisai untuk menyelamatkan baginda daripada serangan tombak yang bertubi-tubi, ataupun juga dengan panah, atau juga dengan pedang. Berakhir peperangan tersebut ternyata terdapat tidak kurang daripada dalam 80 kesan tombak, pedang, dan panah. 80 berapa bang? 80 beda dengan 8 kan? Yang terpikir baca ini bang. Yang saya terpikir saat ketika kena tombak, sini dah kena, sini dah kena, sini dah kena, sudah 10. Agak-agaknya kalau pada saat dengan badan seseorang itu sudah bersimbah darah, ada tidak kurang daripada 10 kesan mata luka. Apakah masih tetap juga maju? Apakah masih tetap juga melawan? Apakah masih tetap juga menegakkan benderanya seperti Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, seperti Sayyidina Abdullah bin Rawaha, seperti Sayyidina Zaid bin Harisah radhiyallahu taala anhum? Itu pengorbanan. Pengorbanannya seperti apa? Yang kita laksanakan sekarang demi untuk agama. Mungkin kita berkorban demi untuk bendera. Mungkin kita berkorban demi untuk keluarga. Mungkin kita berkorban demi untuk masa depan. Tapi pengorbanan demi untuk agama, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, wallahu a'lam. Cucut sebentar, 3 menit ya. Jadi Masya Allah, tabarakallah, kalau saya sudah terluka semacam itu, yang kadang-kadang dengan kita jangankan sampai terluka, masuk masjid, bismikallahumma ahya wa amut, belum masuk lagi. Yang walaupun
mulutnya tidak membaca doa berkenaan, tapi secara hakikat dan juga secara makna sepertinya dia nak berehat saja di dalam masjid itu. Jadi sudah ada tulisannya, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ini pada hari Jumat untuk melaksanakan salat Jumat. Begitu dilangkahkan kaki kanannya menuju masjid, tengok mana kira-kira yang kira-kira terarah langsung dengan arus angin ekon. Mana kira-kira tempat yang paling selesa, mana kira-kira tempat yang tidak ditatap dan dipandang oleh orang ramai, mana kira-kira tempat yang boleh langsung dengan angin kipas. Kita tak kisah, saat pertama itu kosong, ada orang masuk, ada yang sembahyang, ada yang menempati. Kita tak kisah yang semacam itu. Tak kisah kemuliaan masjid itu seperti apa. Tak hirau kemuliaan masjid juga seperti apa. Tak peduli dengan orang-orang yang mulia itu dengan siapa. Yang penting pada hari Jumat tadi itu kita dapat mengambil setengah jam untuk kita berehat di rumah Allah Jalla wa'ala. Jadi masjid jadi tempat untuk kita berehat. Masjid jadi tempat untuk kita tidur. Masjid jadi tempat untuk kita mengantuk, untuk kita mengambil sesaat masa untuk menghilangkan rasa letih, rasa lenguh, rasa jenuh. Kenapa? Sebab karena kita sudah letih di office kita, entah itu dengan bisnisnya, dengan politiknya, dengan sosialnya, dengan budayanya, dengan ekonominya, dengan kelangnya, dengan jawatannya, dengan kerja. Tak kisah itu semuanya. Tapi kenapa umat yang mulia tadi itu masih belum mampu untuk memuliakan tempat-tempat yang mulia? Kenapa dengan umat yang mulia tadi itu masih belum mampu untuk memuliakan waktu-waktu yang mulia ataupun juga ibadah yang mulia? Kita sambung selepas adzan Isya berkumandang dan disahur. Insyaallah kita terus nanti sampai pada pukul 9 suku. 9 suku yang ada sebarang soalan dipersilahkan. Mungkin kita berhenti pada pukul 9.30 ke 45 insyaallah. Azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرافعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jadi saya buat satu perumpamaan tentang pengorbanan tentara dan polis di Raja, atau juga dengan BRIMOB dengan TNI di Indonesia, atau juga dengan pasukan-pasukan apa saja di seluruh negara Islam. Yang kalau pada saat dengan mereka terluka, terkena sasaran peluru 2, 3, 4 tempat pada anggota tubuh mereka, confirm dan pasti mereka tidak akan meneruskan serangan. Mesti mereka akan pasrah untuk mendapatkan rawatan daripada teman-temannya. Jadi pengorbanan yang semacam itu sudah tidak ada dalam catatan sejarah. Seolah-olahnya seperti di zaman kita sekarang, zaman yang serba mudah, serba ada, serba lengkap, serba cukup, serba mewah, serba modern. Kalian sudah tidak perlu untuk menempuh jarak sampai sekian ribu km untuk kita mempelajari panduan hukum dan hakam. Yang kenangan kalian tidak perlu melakukan satu pengorbanan dengan menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan juga peluang dan kesempatan untuk kita mempelajari agama, ideologi, halal dan haram, atau juga dengan perkara-perkara seumpamanya. Untuk urusan ijtihadnya sudah selesai. Untuk pengemasan hadis-hadisnya sudah selesai. Untuk urusan tafsir dan asbab nuzulnya pun juga sudah beres. Untuk hukum hakam dan fikihnya tinggal untuk dipelajari, disantap, dinikmati, diamati, dan juga diamalkan. Tuh kita tidak perlu untuk melakukan pengorbanan sebagaimana dengan generasi kita yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat terpaksa harus menempuh jarak yang jauh, duit yang sekian juta banyak itu habis hanya semata-mata untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan kitab tafsirnya, dengan kitab hadisnya, atau juga dengan kitab suluknya, dengan tasawufnya, itu semuanya sudah berada di ujung jari, berada di ujung jari tangan kalian masing-masing. Tapi tetap kita pertanyakan, mana pengorbanannya daripada kita? Semudah seperti di zaman kita sekarang untuk kita mengaji, semudah seperti di zaman kita sekarang untuk kita belajar, ternyata masih ramai yang belum pandai untuk membaca Al-Qur'annya dengan baik, atau juga masih belum berpulang untuk memahami isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, atau juga masih belum mampu untuk mengenal pasti macam mana pedoman dan tuntutan hukum kepada diri pribadiku. Sebab kenapa? Sebab minta maaf dengan bahasanya, kalau generasi kita dahulu
tak dan untuk belajar, tak dan untuk mengaji, tak dan untuk beribadah, mungkin kita katakan wajar-wajar saja, sebab tidak ada kemudian komunikasi, sebab karena tidak ada kemudian transportasi, sebab kita tidak ada kemudian teknologi, sebab karena tidak ada kemudahan dengan keperluan mereka sehari-hari. Yang kalau dengan kita sekarang, apa yang tak ada? Makanannya cukup, minumannya cukup, pakaiannya cukup, keperluannya cukup, sehingga dengan kita banyak perkara-perkara yang kita rasakan dalam kehidupan kita lebih daripada cukup. Kalau dengan kalian tidak mengenal Allah, kalau sampai dengan kamu tidak mengenal Rasulullah, kalau sampai dengan kalian tidak mengenal hukum hakam Allah, kalau sampai tidak ada kesadaran, hari kiamat nanti tidak akan dapat bertahan. Baik yang saat ketika dengan alasannya karena sibuk dengan politik, sibuk dengan ekonomi, sibuk dengan urusan, sibuk dengan teknologi. Sebab kenapa? Sebab yang serba ada, serba mudah, serba lengkap dan cukup. Di masjid-masjid ada pengajian, di surau-surau ada pengajian, di mana-mana ada pengajian. Tadi Tuan Haji kata dalam YouTube, dalam Facebook, dalam mana-mana. Baru kali pertama kita berkumpul di sini. Dahulu mana mungkin Tuan Haji? Kalau seandainya kita nak berjumpa dengan baginda Nabi, kita tak boleh dengan perantaraan WhatsApp, tak boleh dengan perantaraan Facebook, tidak boleh dengan perantaraan YouTube. Mesti kena datang ke Madinah, ucapkan 2 kalimat syahadat, mengaji dan mendengar dengan baginda, mendengar khutbah yang disampaikan. Kemana baginda kita kena pergi? Satu-satunya sumber maklumat itu adalah daripada Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh di WhatsApp tak? Kena gunakan telinga yang jelas. Selain daripada telinga yang jelas, harus juga dengan daya ingatan yang kuat. Kalau sekarang, kalau daya ingatan kita tak kuat, tuh ada handphone, tuh ada kamera, itu besar lagi, akan tersimpan semuanya. Pergerakan saya duduk macam mana, lenggang-lenggang seperti apa, semuanya dia rekam. Yang dengan kita boleh tengok balik dari mana saja, mungkin nanti daripada Facebook, mungkin nanti daripada YouTube, dengan jaringan internet kita boleh mengulang berkali-kali. Kalau pada waktu Nabi kita bercakap, kalau pada waktu Nabi kita bersyarah, kalau pada saat para sahabat Nabi kita menyampaikan hukum dan hakam, kalau dengan kita tidak mengikuti daripada tempat ke tempat, daripada majlis ke majlis, daripada waktu ke waktu, tidak akan mungkin dengan kita akan mendapatkan maklumat yang banyak daripada beliau. Dan kalau sudah Nabi kita sampaikan, tentu dengan kita sudah tidak punya peluang untuk mengulang kembali penyampaian yang telah Nabi kita sampaikan sebelumnya. Jadi minta maaf dengan bahasanya lagi, kalau sampai umat ini bodoh, tidak tahu, tidak mengenal, tidak punya peluang, itu nanti kita akan dihujah, yang dengan kita akan dihadapkan oleh Allah dengan generasi yang pertama. Makanan serba kurang, pakaian serba kurang, minuman serba kurang. Muslimat yang bernama Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mundar-mandir ke sana kemari, jangankan untuk yang dimakan saban hari, yang kata beliau kadang-kadang peruntukan pada tiap hari itu tidak terpenuhi yang tersimpan dalam ketiaknya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pernah dalam suatu peperangan, 1 biji buah tamar dimasukkan ke dalam gelas, banco masukkan ke dalam, diminum airnya, cukup untuk 1 hari. Kita kalau macam itu bukan untuk minuman, itu masalah tambahan saja, ekstranya saja, yang ianya subuh roti canai dengan nasi lemak, dengan nasi dagan, dengan nasi kerabu, masya Allah tabarakallah. Siang hari dengan nasi mandi, dengan nasi biryani, malam hari ada dalam 25 macam pilihan nasi goreng. Goreng yang mana satu? Pabrik Cina, goreng Jepun, goreng kampung spesial, atau juga dengan nasi Pattaya, atau juga dengan jenis-jenis yang seumpamanya. Terus tak mengaji, terus dengan kita sebagai umat yang terpilih tadi itu masih belum dapat untuk memposisikan diri. Dulu saya senantiasa sebut, kalau nak tidur
nyamannya atas tilam, dengan bantal yang empuk, dengan angin yang sejuk, dengan bismikallahumma ahya wa amut. Alhamdulillah. Tapi tidur di masjid tak selesa. Tidur pada masa pengajian pun juga tak selesa. Tidur pada masa khutbah pun juga tak selesa. Terangguk-angguk kepala kita. Inikah umat akhir zaman, umat yang mulia, yang pada waktu di majelis ilmu tidur mengantuk? Kata malaikat, bukan saya yang bertanya. Inikah umat akhir zaman yang mempunyai Nabi yang mulia, yang mujahadah dan pengorbanannya mata tahan sikit kena berkorban. Tadi 80 tusukan pedang, panah dan tombak masih tetap tampil ke depan. Kita dalam 1-2 jam saja masih belum mampu untuk melawan mata yang mengantuk. Akhirnya mata kita menjadi manja. Terus sekejap di majelis. Kalau kita lawan, dia takkan main balik. Gitu gak bahasanya? Dia takkan main balik. Contoh gak? Tapi kalau kita turunkan, nanti dia serang lagi kita. Dia tahu. Di kaki ngantuk. Akhirnya besok-besok pada lupa dia datangin lagi. Sudah langganannya. Coba kalau kita sebab orang yang kaki ngantuk itu di mana-mana ngantuk. Korban demi untuk agama, demi untuk kita saling hormat menghormati, demi untuk saudara sesama muslim. Oh, itu prinsipnya sudah bagus. Jadi mukadimahnya bagus kan? Mukadimahnya umat yang mulia, Nabi yang mulia, agama yang mulia, Quran yang mulia, kumpulan yang mulia, martabat yang mulia. Tunjukkan kemuliaan-Mu kepada semua makhluk Allah dan Allah. Pengorbanan dengan sembahyang, pengorbanan dengan ibadah, pengorbanan dalam politik, pengorbanan dalam teknologi, pengorbanannya demi untuk masalah umat, pengorbanannya demi untuk masa depan kita, pengorbanannya demi untuk kesudahan yang kita idamkan. Jadi saya lari kepada masalah pengorbanan daripada para sahabat, ibadah daripada mereka. Allahu Akbar. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ibadah kita. Ibadah kita alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ibadah para sahabat alif lam mim Baqarah habis. Kita Baqarah juga alif lam mim. Allahu Akbar. Ayo. Tak apa kalau kita tak makan. Tak masalah kalau dengan kita tidak memiliki fasilitas hidup yang lengkap. Tapi saat ketika makannya cukup, keperluannya cukup, duitnya cukup, hidupnya selesa, jalannya nyaman, airnya bersih, cuacanya pun juga segar. Atas alasan apa? Kalau dengan kita tidak mampu, bukan kita harus berkorban mati-matian, tapi paling tidak tunjukkanlah sebagai tanda terima kasih dan juga sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kita sebagai insan yang bening, yang sedikit memberikan tumpuan baik kepada ibadahnya, atau juga kepada masyarakatnya, atau juga kepada lingkungannya, atau juga untuk kepentingan diri pribadi kita masing-masing. Allah, jadi kata sahabat Nabi kita yang di belakang, mungkin nanti Nabi kita akan rukuk di penghujung daripada surah Baqarah. Ternyata tidak. Habis surah Baqarah, Nabi kita sambung dengan Al-Imran. Oke lah, kata sahabat yang jadi makmum di belakang, baginda nanti akan sujud pada penghujung daripada surah berkenaan. Nabi kita sambung lagi dengan surah yang ketiga An-Nisa, sambung balik dengan Al-Maidah, sampai laqad hamamtu su'an. Aku berencana untuk melakukan benda yang tidak elok. Apa yang Anda rencanakan? Untuk tinggalkan baginda Nabi sembahyang sendirian di situ. Itu 3-4 surah. Kira-kira tidak kurang daripada dalam 5-6 juz dalam satu rakaat. Tuh pengorbanan. Kita tak boleh macam tu. Habis-habisan dengan duit. Kita tidak boleh macam tu. Habis-habisan dengan waktu dan tenaga.
seperti Sayyidina Abu Hurairah, kita tidak boleh macam itu. Habis-habisan dengan kemampuan yang dimiliki, dengan fisikal dan kekuatannya seperti Sayyidina Abu Talha pun juga kita tidak mampu seperti itu. Hanya dengan kita mampu untuk tasyabuh. Pengorbanan di segi ubudiyah itu dengan para sahabat, itu dengan para tabi'in. Pengorbanan dengan iman dan yakin. Tuh, dicincang-cincang, yang ditombak di kemaluan, yang dibakar hidup-hidup, yang dipotong-potong anggota tubuhnya. Seperti Sayyidina Khubayb ibnu Adi, tangannya, matanya, hidungnya, telinganya, disayat-sayat, dipotong-potong, tapi tetap ucapkan ahadun ahad. Atau juga dengan Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. Alhamdulillah, ini cerita lama. Alhamdulillah itu tidak terulang zaman kita sekarang ini. Sekarang kita tinggal menikmatinya, tinggal mengamalkannya, tinggal mempelajarinya, tinggal mempraktekannya, tinggal mengongsikan maklumat dari itu kepada orang ramai, supaya dengan kita akan terkumpul dengan kumpulan ahli ihsan, kumpulan yang kita harapkan. Ternyata tadi saya katakan, dengan kemampuan fisikal kita tidak akan boleh. Tapi ada satu kekuatan kita miliki, itu kekuatan mahabbah. Kekuatan mahabbah, hormat, ta'zim kepada generasi kita dahulu, yang sehingga dengan kita boleh bersama para nabi-nabi dan rasul, dan juga bersama para aulia dan as-salihin, dan juga bersama al-a'immah al-mujtahidin. Kita boleh bersama Imam Syafi'i, kita boleh bersama Imam Nawawi, kita boleh bersama Imam Ahmad bin Hanbal. Itu dengan mahabbah. Itu diantara daripada kehebatan upaya hati dalam rangka untuk menyertakan kita dengan kumpulan-kumpulan yang mulia. Kalau dengan fisikal, sudah kita tunjukkan tadi, itu fisikal kita lemah. Apa imam dibaca surah panjang, imam bacalah surah Qul Huwallahu Ahad, imam baca surah Alif Lam Mim, surah Baqarah, dalam hati astagfirullahalazim. Imam ini tak ada kesibukan kah? Tak ada urusan kah? Tak dikejar waktu kah? Anak udah pincin semuanya kah? Tuan imam tak nak antar anak sekolah kah? Kenapa baca surah Yusuf, surah subuh atau salat subuh? Mesti kita komplain dalam hati. Sebab kita kalau sudah pukul 7, kita dikejar waktu untuk antar anak sekolah, untuk pergi office, untuk pergi pejabat. Masyaallah tabarakallah. Jadi hati kita mengutuk kepada imam yang baca agak panjang pada waktu salat subuh. Dah tak boleh, masyaallah tabarakallah. Kalau seandainya boleh pun ya malinggang-lenggok kita di belakang. Sebab kadang-kadang dengan semudah kita mengucapkan amin pun kita tidak larat mengucap. Tadi imam baca Fatihah, aminkan tadi belakang. Secara jujur dengan jawabannya. Abang senyap aja. Yang walaupun Syekh tidak melihat. Sampai ke tahap itu tuh malasnya kita. Padahal baginda Nabi yang mulia, para malaikat-malaikat yang mulia, para sahabat-sahabat yang mulia, sampai masjid yang dengan ukurannya 100 hasta persegi, kedengaran gema dan gaung ucapan amin. Bukan senyap, bukan perlahan, tapi sampai terpantul lantunan suara daripada para sahabat. Kenapa? Itu seperti harapan yang orang betul-betul serius meminta, memohon, berharap kepada Allah. Kabulkanlah ya Allah permintaan kami itu, makna daripada amin. Baik di waktu doa daripada imam selepas sembahyang, atau juga pada saat ketika imam membaca, mengakhiri bacaan Fatihatul Kitab. Alhamdulillah. Sembahyang seperti Imam Ahmad bin Hanbal 300 rakaat tiap malam tidak boleh. Seperti Imam Junaid 400 rakaat. Apalagi seperti Imam Zainul Abidin 1000 rakaat, lenggu laku. Oke. Bersedekah dengan tenaga dan kekuatan untuk ilmu. Mundar mandir, Khurasan, Mesir, Yaman, Syam, Baghdad, Kufa, Basrah. Habis duit kok kalau macam tu. Tak boleh. Kalau dengan kita ada pengajian di Bangi kah? Atau ada pengajian mungkin di, katakan saja di USG,
Itu kesana pun kita tidak mampu untuk kita datang. Alhamdulillah karena ada pengajar di masjid kita di sini. Yang ini pun masih belum boleh lagi untuk kita datang awal, atau masih belum boleh lagi dengan kita mengikuti pengajian sampai habis. Saya yakin di masjid ini diadakan pengajian pada tiap waktu, atau pada paling tidak pada tiap malam, atau paling tidak pun juga sekali dalam seminggu. Tapi ternyata untuk pengajian yang seperti itu pun kita masih belum boleh istiqomah dalam melaksanakannya. Saya simpulkan, pengajiannya ketinggalan, ibadahnya ketinggalan, puasanya Allah, kolesterol, gastrik, mana boleh puasa Senin Kamis. Sahabat Nabi kita ramai yang puasa sepanjang tahun, kecuali pada hari-hari tertentu saja mereka tidak puasa. Mereka tidak puasa pada 2 hari lebaran, mereka tidak puasa pada hari Syak, mereka tidak puasa pada 3 hari tasyrik. Kalau dengan kita tahu puasa hari Arafah itu cantik, bagus, dan menghapuskan 2 kesalahan, dosa kesalahan 2 tahun. Sebenarnya memang tak boleh puasa, tapi dibuat alasan. Katanya, Tuan Guru, saya bukan tanah puasa, tapi kita ikut puasa lagu mana? Ikut Mekah, ikut kita sini kan? Itu alasan-alasan saja. Katanya bukan tanah puasa, tapi kan kalau kita puasa hari itu berarti kita puasa pada hari Lebaran. Puasa Lebaran kan hukumnya haram. Oke, kalau macam itu puasa sebelumnya. Ikut kita di Mekah, ikut seperti di Mekah. Itu pun juga tidak juga. Oh, selidik punya selidik, gastrik sebenarnya. Tuh puasa ketinggalan. Apa harapan kita? Mahabbah. Nabi kita bersabda, man ahabba qauman hasyarahullahu bi zumratihim. Amalan dengan fisikal kita tidak kuat, amalan dengan anggota tubuh kita tidak mampu, amalan dengan mulut kita sudah serak. Satu-satunya amalan yang mampu untuk menyertakan kita bersama para nabi-nabi dan rasul pada hari kiamat, dan juga dengan orang-orang saleh, mahabbah, cinta. Jadi tolong yang terakhir ini, umat akhir zaman, kita jaga betul. Ini merupakan permata indah. Ini merupakan peluang keemasan. Ini merupakan peluang yang tidak ada tandingannya. Ini adalah merupakan yang berharga daripada kehidupan umat beragama. Jangan sampai tersalah tujukan. Jangan sampai tuju mahabbah hati ini kepada atletnya kah, kepada artisnya kah, kepada pemain gustinya kah, kepada pemain bola sepaknya kah, kepada penyanyinya kah. Kita tak nak kalau nanti dengan kita dibangkit bersama Maradona misalnya, atau dengan Hokin. Wah, lu kenapa malaikat? Aku orang Islam. Lu kenapa bersama Hokin? Kenapa dengan Rick Martel? Kenapa dengan Amitabh Bachchan? Kenapa dengan Jackie Chan? Sebab kamu bagi penghormatan kepada mereka. Sebab hati kamu cinta kepada mereka. Sebab kamu bagikan layanan istimewa kepada mereka. Itu menunjukkan kamu cinta kepada mereka. Na'udzubillah. Kalau sampai berlaku yang... Ingat nih, nanti jadi menteri, dia jadi gubernur. Kenapa? Paham bahasanya? Paham. Ikuti dari perbulan tadi itu. Jadi Tuan Haji, kalau kita nak sama para sahabat dengan menyamai amalan mereka, pasti dan pasti kita tidak mampu. Baik itu dengan pengorbanan secara fisikalnya, duitnya, hartanya, politiknya, pengorbanan, pasti dan pasti kita tidak boleh. Tadi sudah saya sebutkan, ada yang berzikir saban hari di kalangan ulama-ulama kita dahulu sampai tidak kurang daripada dalam 12.000 kali tasbih. Tuh, musliman, berapa ribu baca istighfar saban hari? Yang 100 pun, yang 30 yang dibaca sama Tuan Imam tadi pun tak beda. Subhanallah. Syukur karena tadi menyandar di tiang situ. Kalau sudah terjatuh sungguh. Itu baru 33 dengan tasbih, tahmid dan takbir. Ulama kita saya sebutkan nama-nama mereka. Sayyiduna Abu Hurairah tasbih 12.000 kali sehari. Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas ada dalam 40.000 kali. Al-Imam Pengarah Nashwi, salah seorang daripada ulama hadis,
Itu jumlah bilangan Asy-Syanwani bila bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejumlah tidak kurang daripada dalam 50.000 kali. Tak boleh Tuan Haji. Tak boleh macam tu. Jadi apa yang boleh? Apa yang boleh? Padahal kita boleh kan? Abang tak perasankah Malaysia boleh? Tak boleh kita. Ikut amalan mereka tidak boleh. Ikut bacaan mereka Imam Syafi'i khatam Quran saban malam. Orang-orang kita akur tidak akur, percaya tidak percaya, itu dalam catatan sejarah Imam Syafi'i khatam Quran tiap malam dan pada bulan Ramadan 2 kali sehari. Itu boleh dikatakan hampir mutawatir. Sayyiduna sahabat Nabi Tamimun Dari khatam Al-Quran dalam 2 rakaat sembahyang. Sayyidina Utsman dalam 2 rakaat sembahyang. Sayyidina Jubair, Sa'id bin Jubair pun juga seperti itu. Banyak, tidak terhitung ramainya. Oke, tinggalan. Maulana In'am Yusuf, salah satu daripada penanggung jawab tabligh dunia, tuh berzikir dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak 240.000 kali dalam tiap. Sehingga pada masa Syura, cerita orang tabligh, jamaah tabligh ada tashkil 3 hari, urut 40 hari. Pada masa salah seorang daripada syura meninggal dunia, maka mereka akan memilih salah satu daripada syura yang ada untuk menggantikan syura atasan tadi itu. Jadi saat ketika itu macam-macam kriteria diajukan, macam-macam cadangan yang dicadangkan. Kesimpulan daripada Maulana Syekh Abdul Wahab, kata beliau, diantara daripada syura, kalau seandainya ada diantara daripada yang hadir saat ini yang pernah melihat malaikat, silakan bertahan di majlis. Keluar tuh guru satu persatu. Keluar. Tinggal 1 orang saja lagi, Maulana In'am Yusuf yang bertahan. Jadi di antara daripada asbab anugerah yang Allah bagikan, beliau pernah bertemu melihat para malaikat Allah Jalla wa'ala. Itu modal zikir saban hari 240.000 kali. Oke, tak boleh dah. Oke, ngaku tak boleh? Atau masih mau bertahan juga lagi? Nanti saya carikan misal-misal yang lain. Pengorbanan dengan panah tombak dan kita tidak mampu. Macam mana mampu untuk melawan tombak? Untuk melahan mata saja kita tak boleh. Katanya nak negakkan syariat Islam, takbir Allahu Akbar. Kalau kelopak mata tidak boleh ditegakkan pada waktu salat subuh. Macam mana Islam boleh tegak? Untuk menegakkan mata kita sendiri. Salatu khairum minan naum. Mulut bosok, liok bosok semuanya bosok. Bau bantal pun bosok, selimut pun juga bosok. Tapi ternyata masih nikmat lagi untuk menyambung tidur saat ketika itu. Hasrat kita tinggi nak menegakkan syariat. Tegakkan kelopak mata terlebih dahulu. Tegakkan batang tubuh terlebih dahulu. Baru kita akan tegakkan syariat Allah di permukaan bumi. Ini bukan untuk mematahkan semangat kita. Udah, kita simpulkan saja. Udah cukup ya, akur. Fisikal kita tidak mampu untuk buat sebagaimana mereka. Akur. Mulut kita tidak akan mampu untuk berzikir dan beribadah sebagaimana mereka. Akur. Tinggal hati saja lagi. Ini harapan kita. Jadi macam mana mahabbah hati kita ini agar terhalang tujukan kepada para sahabat. Ingat, pengaruh Syiah sekarang sudah merebak di Malaysia dan di Indonesia. Jangan sampai mahabbah kita tunjukkan kepada atlet, kepada artis, kepada seniman, kepada pelakon, atau juga kepada manusia yang tidak keru-keruan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada di antara daripada pelakon yang terbabi dengan homoseksnya, ada yang terbabi dengan zina dan juga dengan pelacurannya, ada yang terbabi dengan minumannya. Ramai di kalangan mereka yang tidak tahu halal dan haram. Itu yang dicintai, itu yang dihargai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua itu dengan kelompok Syiahnya membenci orang-orang yang mulia di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya sekadar dibenci, justru dilaknat, dikafirkan, dipasikan secara khusus. Al-Asyrah al-Mubasysyirina bil Jannah, kecuali dengan baginda Ali secara akhasil khusus.
dengan Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq dan juga dengan Sayyidina Umar. Nabi kita bersabda, Abu Bakrin fil jannah wa Umaru fil jannah wa Utsmanu fil jannah. Nabi kita bersabda, iqtadauni bil ladaini min ba'di, ikutilah dengan dua orang daripada sahabatku ini, Abu Bakar dan Umar. Nabi kita bersabda, Abu Bakrin wa Umaru, Abu Bakar dan Umar sayyida kuhuli ahli jannah, akan menjadi dua penghulu ahli surga nanti pada hari kiamat. Dibenci. Hati-hati bang dengan pemikiran Syiah, dan hati-hati juga dengan pemikiran-pemikiran Salafi dan Wahabi yang ekstrim, yang senantiasa mengutuk, melaknat kadang-kadang dengan perilaku atau juga dengan keadaan mereka tentang upaya atau juga tentang kehidupan daripada salafun saleh, secara khusus di kalangan para ahli tasawuf, yang dengan mereka tidak teragak-agak untuk mengatakan kumpulan itu sesat. Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, dengan sebulan suara mereka mengatakan itulah kumpulan yang sesat akidahnya. Macam mana dengan Imam Nawawi, macam mana dengan Imam Suyuti, macam mana dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Haythami, Al-Qustulani, Al-Mizzi, Al-Iraqi. Kesemuanya itu daripada ulama-ulama Asy'ariyah. Itulah Salafi memang kurang asam sungguh. Sekehendak mereka saja yang dengan kumpulan-kumpulan ulama-ulama sufi, ulama-ulama yang boleh kita pastikan tidak akan mungkin kita wasil sampai silsilah sanar kita bersambung kepada ulama salaf tanpa melalui generasi kumpulan rantaian mata bersambung atau rantaian mata silsilah yang bersambung, yaitu dengan perantaraan Asy'ari ataupun juga dengan perantaraan seorang sufi. Nah, kumpulan yang seperti ini kita kena berwaspada dan juga berhati-hati. Maka harapan keemasan kita yang terakhir, hala tujukan kepada para sahabat yang pertama, kepada para ulama yang kedua, kepada para ahli bait yang ketiga, kepada ahli khair yang keempat. Cinta kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, hormat dan taat kita kepada orang-orang yang mulia di sisi Allah. Itu saja harapan yang terakhir. Nabi kita bersabda, man ahabba qauman hasyarahullahu fi zumratihim, barang siapa cinta kaum, akan Allah bangkit bersama mereka nanti pada hari kiamat. Riwayat yang lain, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu bersama sang kekasih yang dicintainya. Cinta dengan Krisdayanti sama Krisdayanti, cinta dengan Siti bersama Siti, cinta dengan Mawi bersama Mawi, cinta dengan Roma Irama bersama dangdutnya, cinta dengan Elvi Sukaisi bersama nyanyian dan juga dengan lagu-lagunya. Cinta ulama insya Allah akan bersama mereka, cinta para sahabat insya Allah akan bersama mereka. Sebab itu garansi dan jaminan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi daripada malam hari ini, abang, sanak saudara, sahabat-sahabat semuanya, ikutlah di rumah kita. Nih gambar-gambar Hulk Hogan, Maradona, Rivaldo, Ronaldo, Yasid Yakini, Husam Hasan yang Mesir nih, ini pemain-pemain daripada Mesir, Husam Hasan, atau juga dengan Sabit Batal, atau dengan Majid Abdullah, itu dengan pemain bola sepak daripada Saudi, atau juga dengan artis-artisnya Syahrini, Rumah Irama, siapa, atau yang dari tempatan Mawinya, Amuknya, kumpulan Masya Allah Tabarakallah. Nah, jangan buang gambar-gambar mereka itu semuanya. Idolakan orang-orang yang dekat kepada Allah. Sebab itu harapan satu-satunya daripada kita agar kita mendapatkan keselamatan yang abadi. Dan penutup, Allah, surau ini asalnya surau, tapi dengan tambahan sampai menyampai akhirnya jadi masjid. Khair. Kalau macam tu, tak ada rencana kai Jiki nak bangun masjid lebih besar lagi daripada ni? Hah? Ada rencana kah? Ada rencana untuk pindah. Jangan pindah. Ini dah berjasa banyak dah. Dibesarkan jadi lomba untuk dengan yang lebih besar lagi. Jadi tak ada sekatan situ. Hekon. Masyaallah tabarakallah. Biasanya, mudah-mudahan kita ambil pelajaran yang terakhir sebelum kita dengari soalan daripada Tuan Hazir.
Kalau pada saat kita akan adakan pembesaran masjid, maka mesti pada tiap waktu, tiap pengajian, tiap salat jamaah, tiap Jumat akan dialu-alukan derma dan sumbangan daripada orang ramai. Jadi minta kerjasama daripada semua pihak. Di sana ada sejadah, di sana ada kotak infak. Bahkan pada tiap Jumat mesti kotak infak itu akan dijalankan. Jalan. Lepas itu kotip masuk ke bilik situ, buka semuanya. Ternyata daripada kumpulan yang 5 jenis duit 100, 50, 20, 10, 5 seringgit. 6 kumpulan duit yang paling banyak kumpulan yang seringgit. Betul Tuan Haji, betul. Betul kan? Atau merapu? Ini bukan merapu, boleh dipastikan. Yang hak 100 itu dalam kotak kadang-kadang ada 1, 2 aja, kadang-kadang tak ada langsung. Yang 50 mau lebih kurang, 20 boleh tahan, 10 cukup lebih banyak, 5 lebih banyak, yang paling banyak seringgit. Tapi yang peliknya, IJK Masjid tidak bosan-bosannya untuk mengedarkan tabungan atau kotak tabungan tadi itu, kotak infak tadi itu, nanti Jumat depan macam tuh lagi. Ada pengajian, letak lagi sejadah. Kita nampak di depan mata kepala kita masing-masing, duit yang tertompok banyak itulah uang ringgitan. Bukan yang hak 5, 10, 20, apalagi 50 dengan yang 100. Itu sedikit sangat. Tapi tetap juga dengan kita tekun dan istiqamah mengumpulkannya. Ini satu. Jadi IJK Masjid tahu duit yang paling banyak terkumpul adalah uang ringgitan. Macam juga pada masa kita kadang-kadang kutipan derma. Masya Allah, tabarakallah. Pada saat dihitung, saya sebut Masjid Khairiyah. Saya sebarang itu lepas sembahyang Jumat terus sembahyang sunat di imam atau bila saya tak pasti. Situ saya tengok ada mesin. Mesin itu cuma hanya digunakan di bank-bank saja untuk ngitung duit. Rupa-rupanya IJK sudah kelenguhan dah untuk menghitung yang seringgit tadi itu. Terpaksa mereka guna mesin. Yang walaupun lenguh menghitung, tetap dikutip, tetap dihitung, tetap dikumpulkan. 1, 2. Dusun durian. Ataupun juga buah-buahan. Rambutan ada dengan tarikannya, sangkut, krak, jatuh, kutip semuanya. Yang hak jatuh ke situ pun kita ambil. Durian, pokoknya di sini, duriannya loro ke sana, pun kita datang ke sana, kita kutip yang sebiji tadi itu, kemudian kita masukkan ke dalam keranjang. Begitu sayangnya kita dengan buah dan juga dengan uang ringgitan. Tapi kenapa pas macam itu tidak kita gunakan untuk kita mengutip kebaikan ibadah daripada segala-galanya. Imam subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nanti imam jadi imam baca tasbih lagi, imam akan baca ayat kursi. Kenapa saat ketika kita diberikan peluang untuk kita mengutip bermacam-macam bentuk kebaikan daripada makanan, daripada minuman, daripada pakaian. Oke, tak nak yang itu. Daripada zikir, tasbih, tahmid dan takbir tidak terhitung. Nah, pasalnya saja dengan kita. Mungkin kalau kita tak berzikir padahal kita masa kita menonton, oke saja. Kalau kita tidak berzikir masa-masa kita sedang ber-SMS-an, WhatsApp, handphone, mungkin wajar-wajar saja. Tapi pada waktu kita dah di masjid, pada waktu kita dah di surau, pada saat ketika dengan kita sama-sama dengan jamaah berzikir, bertasbih dan bertahmid dan bertakbir, kenapa kita tidak ikut uang ringgitan tadi itu kita kutip, yang sobek pun kita ambil juga, kita perbaiki. Kenapa? Ada peluang dengan amin, ada peluang dengan tasbih, ada peluang dengan basalaman, ada peluang dengan senyuman, ada peluang dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Imam, begitu waktu saya minum, Tuan Imam dapat pahala, saya juga dapat pahala. Dapat pahala dari mana? Paling tidak dapat minum. Dapat pahala karena saya baca basmalah. Rokok tangan kanan, keripap, donat, air minum tangan kiri. 2 kerugian.
Kerugian yang pertama, kita mendambakan rokok sehingga sampai kita seperti jadi hambanya rokok. Letak rokok tangan kiri lah. Kalau boleh kalau itu kita pakai kaki aja. Kowe tangan kanan, makan tangan kanan, minum tangan kanan. Berapa ramai Atta dengan CC, guru-guru, kiai-kiai, ustaz-ustaz yang mengajar pun ketika minum guna tangan kiri. Kenapa kita masih sayang lagi dengan durian yang terjatuh jauh tadi itu, tapi tidak sayang dengan diri pribadi kita sendiri seketika kita mengutip pahala daripada ajaran agama kita. Itu yang saya maksudkan dengan pengunjung. Mudah-mudahan sedikit dari tabang, dari sorban dapat. Nanti hari Jumat baju semuanya putih. Ini satu budaya kita macam mana. Saya kalau secara ceramah sih sudah, tapi mungkin nanti kalau pada saat ada peluang, mungkin kepada Jakim kah atau kepada Jawi kah, bagaimana Jakim dengan Jawi syaratkan untuk baju-baju resmi yang dipakai oleh tuan-tuan imam dan juga tuan-tuan khatib itu tidak lagi warnanya hitam, putih semuanya, supaya terhidupkan kembali berpakaian serba putih untuk penyelenggaraan sembahyang Jumat. Jamaah semuanya sudah berpakaian serba putih, tapi tuan khatibnya pakai baju hitam, jubah hitam. Kan tak jadi kalau macam tu. Kenapa? Sebab yang macam mana pun tak akan mebeng, boleh mengalahkan acara-acara resmi kita di masjid. Takkan juga dengan CMB. CMB tahu kepanjangannya apa bang? CMB, C itu Cina, M Melayu, B India. CMB apa tadi? CMB, Cina, India, Melayu bersatu. Betul Tuan Haji, betul ya. CMB, C Cina, I India, M Melayu, B bersatu. Kenapa? Sebab asal bank itu bank Bumi Putra dahulu namanya. Oke. Merah, Air Asia merah. Bahkan Air Asia dengan pramugarinya boleh ikut aturan cara berpakaian yang dengan pakaian lengkapnya merah pada hari-hari kerja, sementara kita masih belum mampu untuk memakai pakaian yang disukai oleh baginda, dan itu salah satu daripada pakaian warna yang disunatkan pada hari Jumat itu berpakaian serba putih. Hari-hari lain tak kisah. Hari Jumat ulama mengatakan memakai pakaian yang berwarna putih yang walaupun lusuh dan buruk itu lebih afdal daripada kita memakai pakaian yang bagus, mewah dan indah tapi berwarna-warni atau selain daripada warna putih. Beda kalau untuk hari lebaran. Kalau untuk hari raya yang paling diutamakan berpakaian yang paling bagus, yang paling cantik, yang paling mewah, warnanya hijau kah, kuning kah, biru kah, itu tak kisah. Tapi kalau untuk hari Jumat secara khusus pakaiannya serba putih. Falsafatnya mengutip kebaikan daripada segala-galanya, sebab itulah untuk keperluan jasmani dan rohani kita di masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada sebarang soalan? Ada Tuan Nazir? Oh, Tuan Haji banyak simpanan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Guru. Banyak mulia kata nasihat agama dan wasiat iman yang dijelaskan. Sebenarnya seperti yang dijanjikan pada awalan tadi. Sebila Tuan Guru untuk memenuhi beberapa soalan yang pertama. Walaupun tulisannya agak halus. Apa? Saya coba untuk diperbaiki. Baca. Kalau saya baca Tuan Guru. Baca. Baca satu persatu kan atau semua? Okey, tak kisah baca satu-satu. Ada 8 soalan. Banyaknya. Kena bagi makan semuanya kalau macam itu. Okey, 8 soalan. Yang mampu kita jawab. Pertama, bolehkah Ustaz Tuan Guru terangkan pendekatan yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah dalam ilmu akidah, yaitu seperti tauhid uluhiyah, rububiyah, tauhid asma sifat. Allah kan mereka mengatakan pembagian yang pertama pembagian akidah kepada uluhiyah, rububiyah dan juga dengan tauhid asma wa sifat. Mereka katakan itu adalah akidah salaf dan itu tidak betul. Kalau dengan bahasa salaf atau salafi, kesalafian akidah
yang dibawa oleh Al-Imam Aba Asy'ari atau Alba Mansur Al-Maturidi atau dengan Abul Hasan Al-Asy'ari itu jauh lebih terdahulu. Sebab dengan kedua orang imam ini yang walaupun pada penghujungnya masih berada pada kumpulan generasi dan abad yang terpilih. Khairukum qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum. Paling tidak mereka lebih mendekati kepada 3 abad pertama yang mulia. Sedangkan dengan Imam Ibnu Taimiyah itu pada abad yang ke-6 dan seterusnya. Berarti kalau dikatakan itu adalah akidah salafi, jelas itu tidak tepat dan juga tidak betul. Di kalangan salafun saleh pun juga tidak pernah mengenal pembagian yang 3 sebagaimana yang dibagikan oleh mereka. Jadi akidah yang dikenali sebelum itu adalah akidah yang diulas dan yang dijelaskan yang berdasarkan langsung daripada Al-Quran dan Hadis. Itu adalah akidah yang dibawa oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Maturidi dan juga Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga dengan Aba Mansur Al-Maturidi rahimahumullahu ta'ala. Jadi di antara daripada perkara yang perlu bukan setakat untuk dipertimbangkan, yang perlu untuk diwaspadai, akidah Salafi dan Wahabi yang beranjak bermula daripada akidah Imam Ibnu Taimiyah itu ada pahaman tasybih dan tajsim, dan itu yang paling berat. Mentasybih, menyerupakan zat Allah dengan makhluk, ataupun juga mentajsim, memperbendakannya, dan itu jauh daripada akidah salafun saleh. Sebab banyak di kalangan para ulama ahli akidah dan juga ulama-ulama kita dahulu, di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Muhammad Ibnu Hanbal yang mengkafirkan kumpulan al-musyabbihin dengan al-mujassimin. Jadi yang agak bermasalah dengan akidah mereka tasybih dengan tajsimnya, dan juga dalam bidang furu'iyat tasyaddud dan tatarrub. Tasyaddud melampau, tatarrub ekstrim, yang kalau tidak ikut akidah mereka berarti kita tidak berakidah. Kalau tidak ikut tauhid mereka berarti kita tidak beriman. Kalau kita tidak ikut pahaman kita berarti kita sesat dan salah. Seperti itu. Jadi kalau kita ikut perjalanan generasi umat yang sebelumnya, Masya Allah tabarakallah, bukan hanya setakat 4 mazhab, bahkan kadang-kadang ada sampai dalam beberapa macam pendapat, tapi mereka masih boleh bertoleransi lagi. Jadi kita tidak menyerang mereka atau tidak membeli mereka, tapi kita tidak sependira dengan mereka. Kalau itu atas dasar isyad daripada kalian, kunutnya, tahlilnya, zikir nyaringnya, awasulnya, dan juga dengan perkara-perkara seumpamanya, silakan saja kalian dengan pendiriannya masing-masing, tapi jangan mengutuk kami, tapi jangan menyesatkan kami, tapi jangan mentabdikkan mengatakan kami ahli bid'ah atau juga ahli dhalal. Sebab tidak ada garansi dan juga tidak ada jaminan daripada sesiapapun yang kalau pada saat dengan pendapat itu di kalangan Salafi dan Wahabi mutlak kebenarannya, itu tidak ada jaminan semacam itu. Jadi kedudukannya seperti apa? Seperti perkataan Imam Abu Hanifah dan Nu'man, ra'yi sawab wa yahtamilul khata wa ra'yuka khata'un wa yahtamilus sawab. Pendapatku betul, tapi mungkin saja tersalah. Pendapat Anda itu salah, tapi mungkin saja betul. Akhirnya mereka bertoleransi. Nak baca Yasin malam Jumat, baca. Tak nak baca, tak kisah. Tapi jangan dikatakan makan daging khinzir lebih bagus daripada baca Yasin malam Jumat. Itu dah melampau sungguh. Siapa yang memberi dan juga membuat fatwa dan pandangan seperti itu? Tak nak belajar tasawuf, tak kisah. Tapi jangan sampai dikatakan ilmu tasawuf itu kotor. Macam air acak apa bahasanya? Air acak atau air acak ya. Awak yang jadi acak sebenarnya. Itu tidak boleh, sebab kumpulan ulama tasawuf, di situ Imam Junaid, di situ Imam Abdul At-Tustari, di situ Imam Abdullah Ibn Mubarak, di sana Sufyan As-Sauri, di sana Sayyiduna Imam Junaid, di sana juga dengan Imam Ma'ruf Al-Qarhi. Banyak Al-Haris Al-Muhasibi. Itu kalau seandainya kita melihat kebeningan mereka, ketulusan mereka, ikhlas mereka, ibadah mereka, pengorbanan mereka, kitanya akan menjadi kerdil dan kecil. Tidak akan mungkin dengan kita boleh bersaing. Ternyata dengan yang hak dipendek itu dikatakan kumpulan
mereka atau juga dengan tasawuf yang diajarkan dalam kitab-kitab yang kita pelajari diperumpamakan sesat. Tadi itu kotor, katakan ilmu tasawuf kotor, seperti ayat acak. Saya pun tak tahu ayat tuh saya tahu, ayat acak tuh saya tak tahu apa maksudnya. Tapi rasanya tak elok lah. Acak tuh bunyinya pun tak sedap dah. Berarti rasanya apa lagi? Astagfirullahaladzim. Oke Tuan Haji. Kalau saya jamak kan ini boleh berkata. Dah satu-satu Haji tak boleh dijamak. Satu-satu. Penjelasan berkenaan dengan fatwa Mufti Mesir Dr. Ali Jannah Jumaah. berkaitan dengan demonstrasi jalanan. Apa? Saya tak dengar apa fatwa beliau. Fatwa beliau macam mana demonstrasi jalanan? Saya tidak jelas, tapi apa yang saya paham, Mufti Mesir Dr. Ali Jannah mengatakan berkaitan dengan demonstrasi jalanan itu haram. Allah, ini kena pastikan dulu fatwa beliau. Syekh Ali Jumaah, Mufti Ali Jumaah adalah salah seorang daripada ulama besar Mesir yang menjadi mufti, dilantik menjadi mufti sejak pada beberapa tahun yang lalu, menggantikan jawatan fatwa daripada Syekh Tantawi sebelumnya, sehingga saya seperti itu. Jadi yang macam mana pun masing-masing punya pandangan dan juga punya pertimbangan. Misal sebelum dengan kita pro dan kontra, pro atau kontra dengan pandangan daripada ulama-ulama kita dahulu atau juga ulama-ulama kita sekarang, maka dengan kita kena tahu betul latar belakang fatwa itu dipatwakan. Mungkin kita haramkan demonstrasi jalanan yang seketika mereka mengadakan demonstrasi, pecah itu, pecah ini, bakar sana, bakar sini, rusak itu, rusak ini. Yang tentu secara pasti saat ketika kenaikan petrol misalnya, terus adakan demonstrasi, remaja, pemuda-pemudi jalanan terus mundar-mandir, membuat suasana jadi jam yang pertama, membuat suasana jadi tidak stabil yang kedua. Syukur-syukur kalau dengan pihak aparat bahasa sana, pihak pemerintah dan kerajaan masih boleh mengawal emosi mereka. Kalau tidak mereka gunakan kekuatan kan dengan mereka. Tang. Kalau sudah berlaku yang semacam itu, apa yang berlaku? Akan berlaku pertumpahan darah, buat suasana di negara tidak stabil yang pertama, dan harapan tuntutan yang meminta pun juga tidak dipedulikan sama kerajaan yang kedua. Turun petrol, tetap saja naik. Tidak turun. Berapa kali demonstrasi Tanjung Priok itu dalam berapa puluh ribu mahasiswa yang ditembak dan juga yang dibunuh. Itu di zaman Presiden Soeharto. Kalau kita tinjau dari sudut situ, jelas kita sependapat dengan fatwa yang mengatakan haram demonstrasi jalanan sebab tidak banyak manfaat dan untungnya. Kita melalui parlemen, kita ada wakil rakyat, kita ada parlemen, kita ada staf atau juga ada kabinet, kita ada calon dan channel-channel untuk kita menyampaikan hasad atau juga aspirasi keinginan yang kita inginkan melalui jalur politik. Tidak mesti harus dengan aksi kekerasan, aksi kekuatan, sebab aksi-aksi yang seperti itu tidak membawa kepada kesudahan yang aman. Kesudahannya akan membawa ke bukit aman. Soalan ketiga, bagaimana kita nak mengenali seorang itu wali Allah? Apakah ciri-ciri yang ada? Ciri-ciri yang ada seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi peluang tadi itu diberikan sebebas-bebasnya kepada semua orang. Syarat yang pertama beriman, syarat yang kedua bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Takwa dengan makna yang syamil, takwa dengan pakaiannya, takwa dengan makanannya, takwa dengan minumannya, takwa dengan pergaulannya, takwa dengan teknologinya, takwa dengan ibadahnya, takwa dengan kemasyarakatannya, takwa dengan politiknya. Oh, kalau macam itu berarti lengkap, komplit dan cukup. Kemudian yang kedua diantara daripada ciri-ciri khas mereka, la khaufun alaihim, ada rasa-rasa takut. Oh, yang walaupun diancam. Kalau memang takdir Allah semacam itu, kita tidak boleh lari daripada ancaman atau tidak boleh lari daripada ketentuan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih baik di dunia maupun juga di akhirat.
di dunia mereka. Kenapa sedih? Yang mematikan itu Allah, yang berkehendak itu adalah Allah, yang membangkrupkan itu adalah Allah, yang menyebabkan kita kalah itu adalah Allah. Kan kita sudah berupaya tadi toh, udah berkempen dah. Pergi juga kita ke kampung-kampung, juga dengan kita berkempen, ceramahnya iya, kemudian dengan kuliahnya pun juga iya. Bermacam-macam cara yang kita tempuh, bermacam-macam cara yang kita laksanakan, tapi pada penghujungnya kalah. Orang-orang arif billah walahum yahzan. Kenapa? Sebab meyakini setelah kita ikhtiar untuk kita mendapatkan keuntungan yang banyak, ikhtiar untuk kita mendapatkan jaringan bisnis yang banyak, ikhtiar untuk kita mendapatkan anak. Hah bang, kawin bukan tak buat, abang tak paham, belum kawin lagi. Jadi orang yang tak dapat anak tuan Haji, apakah disebabkan karena mereka tidak bergaul? Apakah mereka itu tidak bersama? Enggak. Allah nakkan macam tu. Sudah juga malam Jumat, siang Jumat, petang Jumat, tapi tak jadi. Nah buat lagu mana? Tuh. Jadi diantara daripada wasafat mereka walahum yahzanun. Kenapa tidak rasa sedih? Sebab itu adalah kehendak daripada Allah yang mematikan anaknya, yang merugikannya, atau juga cobaan dan ujian yang menimpa, baik itu dengan tsunami-nya, gempa buminya, gunung berapinya, semuanya itu daripada Allah. Oke Tuan Haji. Salat sunat kifaratul baul. Itu salat kafaratul baul itu dalam kitab-kitab Jawi Melayu. Di dalam kitab-kitab Arab tak ada. Hatta sembahyang sunat hadiah pun juga tidak ada. Tapi pahala sembahyang nak dihadiahkan, oke saja. Sembahyang sunat mutlak 2 rakaat Allahu Akbar. Lepas sembahyang ya Allah pahalanya untuk manjang, untuk mati, untuk patam, untuk yang meninggal, keluarga dan yang sebagainya, itu tak ada masalah. Tapi dengan sengaja aku melaksanakan sembahyang sunat hadiah itu tidak ada. Apalagi dengan sembahyang sunat tahiyatul, sembahyang kafaratul baul, artinya kafarat untuk baul. Kafarat itu kencing atau salisil bol barangkali. Salisil bol orang yang kencingnya tidak puas. Itu ada tak kafaratnya tidak ada, sembahyangnya tidak ada. Kalau nak sembahyang saja. Niat ya Allah mudah-mudahan aku sembuh daripada penyakit salisil bol. Paham salisil bol? Orang yang kalau pada waktu kencing, lepas kencing, berhenti, nanti pada waktu udah istinja, mungkin pada waktu sembahyang kencing keluar lagi. Itu namanya salisil bol. Ada juga yang salisil reh, angin senantiasa keluar sekejap terkentut, sekejap terkentut, sekejap terkentut. Tanah berkentut pun angin keluar sendiri dia. Itulah. Itu namanya salisil reh. Salisil bol ini tak boleh diejaz dah. Bila masa seperti perempuan istihadah, laki-laki salisil bol. Itu tentang sembahyang kafarat salisil bol itu tidak ada. Kalau nak kita sembahyang, kerjakanlah sembahyang sunat, duha, tahajud, witir, awabin, sunat tasbih, sunat wudu, tahiyatul masjid, sunat ihram, sunatul qatal. Ada puluhan macam jenis sembahyang sunat, tapi tidak termasuk diantaranya yang disebutkan tadi. Saya sudah buka, itu ada di dalam kitab-kitab Jawi, kitab-kitab Melayu. Kitab-kitab Melayu itu terjemahan dan mengambil daripada kitab-kitab Arab. Daripada kitab-kitab Arab, mughninya, nihayahnya, tuhfahnya, majmu'nya, raudhahnya, kifayahnya. Saya baca puluhan, bahkan hampir ratusan macam kitab fikih, tidak pernah membahas tentang ada jenis sembahyang yang disebut dengan sembahyang kafaratus salisil bol. 5 menit Tuan Haji. Apa pendapat tentang bertarikat, amalan bersuruh dalam tarikat? Allah, tarikat artinya dengan kita beramal dengan jenis-jenis amalan tertentu yang dibimbing oleh syekh mursyid, guru tarikat atau syekhut tarikat, yang bertujuan untuk membawa kita kepada dunia wilayah, kepada dunia makrifat dan hakikat. Jadi kalau kita melihat daripada targetnya, kesudahannya untuk membawa kita kepada dunia ahlil haqa'iq, ahlil asrar, ahlil ma'arif, dan juga untuk membawa kita kepada dunia wilayah,
untuk membawa kita kepada dunia, kumpulan yang berzikir waktu berdiri, duduk dan berbaring, untuk membawa kita kepada dunia, alla yazala lisanuka ratban bi dzikrillah, agar senantiasa mulut kamu tuh basah mengingat Allah Jalla wa Ala, dengan kumpulan yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi tarikat satu dengan syekh tarikatnya akan bagikan panduan. Ini masih ada kibirnya, masih ada egonya, masih ada sombongnya, masih ada riaknya, masih ada ujubnya. Jadi dihakis. Guru mursyid, guru tarikat akan memberitahukan, memperkenalkan kepada kita tentang penyakit hati yang kita miliki dan cara solusi untuk kita mengatasinya. Kemudian dengan kita dipupuk dengan amalan-amalan zikir, istighfar 100 kali, hauqalah 100 kali, salawat 50 kali, atau dengan amalan-amalan seumpamanya. Yang semacam itu mungkin tidak ada namanya di zaman Rasul dan juga dengan para sahabat, tapi amalan-amalan yang sedemikian rupa itu sejak daripada zaman baginda. Bagus ikut tarikat, khususnya kita-kita yang tidak ada istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Lagi naik imannya, lagi semangat, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, sampai gelupa makan minum 24 jam, la ilaha illallah, la illallah. Tapi kadang-kadang juga cuti daripada semuanya sampai seminggu tidak nampak batang hidung datang ke masjid. Angin-anginan, lagi semangat tarikat itu untuk mengistiqomahkan. Jadi macam ini Tuan Haji, kalau dalam dunia pendidikan terserah di UIEK, UMK, UTMK, UU mana saja, Mesirkah, Mekahkah, Madinahkah, Indonesiakah, Malaysiakah, yang penting kita mendapatkan pendidikan agama. Tapi tiap lembaga pendidikan ada nama-namanya. Ini Azhar, ya ini UIE, ya ini kuis, yang ini UTM, ya ini UM, ya ini apalagi ini Naqsyabandiyah, ya ini Qadiriyah, ini Burhaniyah. Yang ini tujuan untuk memperkenalkan kita kepada syariat, sementara tarikat itu bertujuan agar kita mudah untuk beramal dengan syariat, dengan amalan-amalan yang diamalkan. Jadi jangan langsung keluarkan fatwa tarikat tidak ada di zaman Rasul, bid'ah dhalalah, masuk neraka. Bukan begitu. Kita tengok dulu apa. Ya kita juga tidak percaya atau juga tidak menerima tarikat. Setelah ikut tarikat sudah tak nak ke masjid, sudah tak nak berjamaah, sudah tidak ada salat jamaah, duduk di rumah saja. Tuan, Assalamualaikum, salat. Kata Tuan, salat tu masih kulit lagi. Kita udah intinya ada, hatinya ada. Salat tuh masih kelas bawah dah. Tuh kelas kambing kalau bahasa Indonesia. Kelas elitnya ingat Allah, wa aqimis shalat dan dzikri. Tuan, panjang, angon. Subuh, salat wa khairun minan naum. Tuan dah sembahyang di Mekah dah. Bila sembahyang subuh kita lebih awal daripada di Mekah. Yang kalau kita sekarang pada pukul 9.45, di Mekah masih kira-kira dalam pukul 4 petang. Macam mana Tuhan boleh sembahyang subuh di Mekah, sedangkan subuh saja belum masuk di situ. Itulah udah sampai. Jadi kata Imam Ghazali, betul. Memang mereka itu kumpulan yang sampai, walakinahum wasalu ila nari saqar, sampai kepada neraka jahanam, bukan kepada dunia makrifat. Jadi kalau tarikat artinya berzikir, beramal, oke. Tapi kalau tarikat bakalan tamat sembahyangnya, sudah tak sembahyang lagi, sudah jadi wakil kepada ayah pin, itu kacau bilau. Terakhir Haji, habis. Yang lain tuh belakang, nanti kita lain kali lah. Seorang itu apabila ditimpa ujian dalam hidupnya, musibah, kematian, dan terkesan dalam hidupnya, seperti kemurungan, tidak tentram jiwa, bagaimana untuk mengembalikannya? Untuk mengembalikannya, sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran, satu-satunya untuk menenangkan hati dan menenteramkan jiwa, firman Allah yang berbunyi, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati akan jadi tentram. Pergi ke masjid, salat jemaah, sembahyang 5 waktu, tepat pada waktunya, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak ingat Allah, dan tanamkan di dalam hati, dan juga diberikan power dan kekuasaan atau leluasa
kepada iman, yakin dan yang tersemat sejak pada beberapa tahun yang lalu, beriman dengan qada dan qadar. Segala sesuatu itu dengan takdir daripada Allah. Yang merugikan adalah Allah. Setelah kita ikhtiari untuk kita mendapatkan keuntungan yang banyak. Jadi kalau kita meyakini semuanya itulah datangnya daripada Allah Jalla wa'ala, maka hati kita akan pasrah dan ridha. Kemudian kita pupuk dengan zikir. Jadi kalau seandainya sudahnya gelisah, kemudian kelang kabut, tambah jauh daripada Allah, jauh daripada hukum hakam, itu kehidupan akan jadi kucang kacir waliyadzubillah. Tak lama kemudian tergantung di pokok mana atau di tiang mana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi yang pelik-pelik satu, sebentar Tuan Haji tambahan hukum nih. Kalau seandainya ada orang macam tu bawa pistol, katanya coba tolong bantu saya untuk saya bunuh diri karena Allah. Minta bantu untuk dia bunuh diri, minta ditembakkan kepalanya karena Allah. Wajib dibantu tak bang? Tak boleh bang, tak boleh. Jadi jangan sampai, oke, makasih bang, abang memang mau mati kan? Oh ya mau mati, coba tolong, insya Allah saya niatkan ikhlas karena Allah saya bantu. Oh, masuk neraka kedua-duanya. Kenapa? Sebab bunuh diri hukumnya haram. Dan dalam hadis orang yang bunuh diri akan tersesa dengan bentuk perbuatan yang dia lakukan untuk dia mematikan dirinya. Kalau dia bunuh dengan menembak, tembakan itulah yang akan terus menerus hukumannya nanti pada hari kiamat. Yang bersubuhat dengan satu kemungkaran hukumnya mungkar, yang memberikan bantuan dan pertolongan kepada kebaikan hukumnya baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun soalannya dah tutup, tapi soalan dari saya ada satu. Soalan saya penting sangat bagi saya. Saya begini, bakal berangkat ke Indonesia pada 28 hari bulan. Di antara lokasi lautan saya adalah ke Makam Wali Songo. Saya akan dengar kata ada berbagai model khurafat yang diamalkan di sana. Bagaimana nasihat dulu? Cara ziarah yang betul. Jadi yang pertama, ziarah Wali Songo artinya ziarah 9 para aulia yang membawa Islam ke Indonesia dan sebelumnya secara Nusantara secara amnya. Baik para habaib yang datang daripada Maroko, yang datang daripada Yaman, daripada Darim, atau yang datang daripada Timur Tengah pada saat ketika itu. Dikatakan mereka itu berdagang. Sebenarnya tidak. Mereka itu adalah para da'i dan juga para alim ulama. Mereka berdagang dan berniaga itu untuk supaya tidak berhajat kepada warga tempatan untuk keperluan mereka sehari-hari. Jadi bukan datang untuk berdagang, tapi datang untuk membawa dakwah. Berdagang tadi itu untuk menyarah kehidupan mereka masing-masing. Jadi dengan para aulia yang 9 tadi itu tempatnya terbagi-bagi daripada Jawa Timur sampai ke Jawa Tengah. Jadi kalau seperti di Jawa Timur misalnya misalnya seperti di Masjid Surabaya di Ampel, disebut dengan Sunan Ampel. Jadi dengan kita berziarah para aulia, di mana dengan tuntutan Salafi Wahabi jelas mengatakan bid'ah dan haram, bahkan boleh membawa kepada kesyirikan. Sementara dengan kita pergi ke Mesir untuk ziarah Imam Suyuti, Imam Syafi'i, atau juga Imam Allahumma shalli ala Al-Badawi, Dasuki dan lain sebagainya. Sebab secara amnya kita digalakkan dan dianjurkan untuk kita berziarah kubur. Nabi kita bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Aku telah mencegah kalian untuk berziarah kubur, maka ziarahilah kubur, sebab dia akan mengingatkan kamu dengan akhirat. Jadi untuk menziarahi kubur sesiapapun itu digalakkan. Secara pasti kalau kuburnya itu jauh, mau tidak mau kita akan menempuh jalan. Ini panjang. Saya simpulkan saja. Saya tahu hadis yang melarang kita musafir kecuali kepada 3 tempat, Mekah, Madinah dengan Baitul Maqdis. Itu musafir untuk ibadah. Tapi kalau semacam yang tadi itu kita musafir untuk ziarah kubur, karena memang kita digalakkan. Kalau pada tuh abang disuruh sembahyang terus langsung sembahyang, tak. Tentu abang baju dulu, wudhu dulu, tutup aurat dulu, yang walaupun itu tidak diperintahkan. Macam itu juga untuk menziarahi kubur sesuatu yang dituntut. Mau tidak mau kita juga dituntut untuk kita menempuh jarak sampai ke sana.
Jadi kita berziarah secara syar'i. Tuan Haji datang ke situ, ada orang duduk atas kubur, ada orang nyandar, ada orang, sebenarnya tujuannya bagus sebenarnya, tapi karena tidak ikuti panduan syariat, akhirnya kubur kadang-kadang terlangkah, kadang-kadang terpijak, kadang-kadang tersendiri. Nah, elakkan daripada yang itu, kita ziarah assalamualaikum ala la ilaha illallah. Kemudian dengan kita doakan mereka, dan juga kita berdoa untuk kita, ya Allah, dengan kemuliaan mereka yang mulia, muliakanlah juga aku dunia dan akhirat. Ya Allah, dengan kemuliaan wali-wali yang 9 ini, yang dengan perjuangan, pengorbanan mereka sehingga dengan Islam itu bertampang di bumi Nusantara, mudah-mudahan keberkatan mereka, kemuliaan mereka, ibadah mereka, asra mereka itu menyerap dalam kehidupan kami. Aku anak beranak, sanak saudara dan semuanya. Nah, itu kita ada masalah ziarah yang semacam itu. Tapi kalau sampai duduk atas kubur mereka, itu cerita lain lah. Insyaallah. Allahu akbar. Ya, kita rakamkan ribuan jutaan terima kasih kepada Tuan Guru Nuruddin atas pencerahan yang diberikan. Sangat banyak ilmu yang dibawakan pada malam ini. Dan terus Tuan Guru rasanya kalau ada masa yang lapangan, insyaAllah kita mengundang sekali lagi, jemput untuk menyambung kuliah kita. Buah selasih, buah pulasan untuk sarapan waktu pagi. Terima kasih atas penjelasan. Kami mendengar berpuas hati. Kita akhir salat.